Pada suatu waktu di satu negeri bernama Baghdad, tersebutlah seorang sufi yang memiliki keilmuan luas dan karomah tinggi bernama Bayazid Al-Bustami. Beliau adalah salah satu mursyid sufi agung yang sering menjadi bahan inspirasi dan rujukan bagi kalangan muslim pencari ilmu dan hikmah, khususnya di kalangan pecinta ilmu tasawuf. Setelah terlebih dahulu bertakzim kepada sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau tentunya. Kisah ini dimulai ketika beliau bertemu hingga mendapatkan pelajaran berharga dari seekor anjing yang kebanyakan manusia bahkan menjadikan nama anjing itu sendiri sebagai kata umpatan atau makian. Mohon disimak secara utuh guna mendapatkan hikmah dari kisah keteladanan sufi ini. Semoga akan selalu menjadikan manfaat. Adalah sudah menjadi kebiasaannya setiap malam, Bayazid selalu keluar rumah untuk sekedar berjalan-jalan sendirian, menikmati malam. Kemanapun kakinya melangkah, tak pernah sebersit pun kolbunya berhenti berzikir, senada dengan tapak kakinya di saat menjejak bumi. Allah, Allah, Allah. Begitu terus dan terus nama suci itu selalu berdentam dalam relung hati dan jiwanya. Hingga entah pada langkah yang kesekian berapa di tengah perjalanan malamnya, sayup-sayup Bayazid menangkap bayangan anjing yang berjalan pelan, seakan ragu untuk berlawanan arah dengannya. Semakin keduanya sama-sama bergerak maju, semakin dekatlah jarak antara keduanya. Sinar bulan yang pada waktu itu memancar cukup terang dapat membantu penglihatan Bayazid untuk melihat bahwa ada seekor anjing duduk yang seluruh badannya penuh kurap akibat tak ada yang merawat akan berpapasan dengan dirinya. Begitu si anjing semakin dekat, sontak Bayazid mengangkat kain jubah dengan menjinjingnya ke atas. Dia sangat khawatir jubah kebesarannya akan tersentuh badan si anjing hingga menjadi najis. Bayazid tak ingin jubah itu tak akan dapat lagi dipakai untuk melaksanakan sholat. Percumalah hatiku terus berzikir jika masih ada najis besar menempel pada busanaku. Lalu akan aku kemanakan wajahku? Apa yang harus aku katakan pada Tuhanku nantinya? Begitu pikir Bayazid. Seakan mendengar gumaman hati Bayazid, si anjing mendadak menghentikan langkahnya. Anjing itu mendongakkan wajahnya dengan pandangan kosong mengarah pada wajah Bayazid. Dan entah bagaimana caranya, yang jelas ketinggian ilmu dan karomah seorang Bayazid telah tak dapat diukur sebagai perbandingan dengan para manusia lumrah. Seorang Bayazid dapat mendengar dengan jelas teguran anjing itu melalui sorot matanya. Dia mengerti suara dari kaum tak bersuara, dan dia dapat dengan mudah untuk membaca bentangan ayat-ayat tanpa aksara yang terjabar pada bentangan seisi alam semesta. Wahai manusia berhati angkuh dan sombong, tubuhku dalam keadaan kering, maka tak akan menyebabkan sedikit pun najis pada kain jubahmu. Dan seandainya pun itu najis, kau hanya cukup mencuci dan menyiramnya 7 kali dengan air dan tanah, maka najis itu pun akan segera hilang dari kain jubah yang kau kenakan. Namun jika engkau mengangkat kain jubahmu itu dengan hasrat penuh kesombongan, menganggap dirimu jauh lebih mulia daripada diriku, seekor anjing kurap yang kau anggap hina, niscaya najis yang mengeram di dalam hati sanubarimu tak akan pernah hilang tercuci, kendati engkau telah membasuhnya dengan air dari 7 samudera sekalipun. Mendengar teguran itu, Bayazid tersentak dan segera menyadari kesalahan fatal yang telah diperbuatnya.
Dengan terisak dia menghaturkan permintaan maaf yang sangat tulus dan dalam pada si anjing buduk. Bayazid berkata, "Wahai sahabat, mohon maafkan segala kekhilafanku. Aku mengaku diriku telah melakukan kesalahan luar biasa yang aku sangat tak patut melakukannya. Sebagai bukti dari permohonan maafku yang tulus, marilah kita berjalan beriringan sebagai teman seperjalanan hingga pada akhir tujuan. Maukah engkau?" Tapi ternyata si anjing menolak mentah-mentah ajakan damai dan permohonan maaf dari Bayazid. Anjing itu berkata, "Engkau sama sekali tak patut jika harus berjalan berdampingan dengan diriku. Karena orang-orang yang selalu memuliakanmu akan berbalik mencemooh dan memaki-makiku. Dan bahkan mereka bisa saja membunuhku dengan melempari diriku dengan batu-batu. Aku sama sekali tak dapat mengerti mengapa mereka menganggap diriku hina dina. Padahal aku selalu berpasrah dan serah diri pada Dia Sang Maha Pencipta yang menciptakan bentuk dari wujudku yang seperti ini. Coba tengoklah diriku. Bahkan aku tak memiliki sekerat tulang pun yang akan dapat kusantap untuk perutku yang telah sekian lama menahan lapar hingga malam ini. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan dirimu yang memiliki berkarung gandum yang kau simpan dalam gudang makananmu. Dan kapan saja engkau bisa menjadikannya sebagai masakan lezat untuk santapan makan malammu." Dan setelah berkata-kata, si anjing lalu pergi meninggalkan Bayazid yang hanya dapat tercenung sendirian di malam buta sehabis mendengarkan semua perkataan dari si anjing kura. Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi masyhur dan agung, diam terperangah mendapatkan teguran hanya oleh seekor anjing buduk yang tak jelas asal-usulnya. Dengan segala kesadaran dan kerendahan hatinya, wajahnya tampak menengadah menatap jauh menembus langit. Terlihat bibirnya berdesah, "Aduhai Tuhan Sang Maha Penguasa jagat raya, di mana jiwaku ada dalam genggamanmu. Betapa hina dan nistanya diriku ini, yang bahkan aku sama sekali tak memiliki kelayakan untuk hanya sekedar dapat berjalan bersama dengan seekor anjing ciptaanmu saja. Lalu bagaimana diriku akan merasa layak untuk pantas berjalan di sisimu yang maha agung? Ampunkanlah dan mohon jauhkan diriku dari segala kekotoran yang hanya akan membuat noda dan merusak diri lahir batinku." Sejak peristiwa pada saat itu, ketokohan dan kekaromahan sang sufi Abu Yazid Al-Bustami semakin tinggi dan tak terukur lagi. Dia memuliakan segala macam makhluk dengan mengasihi setiap siapapun dari mereka tanpa syarat. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Azza wa Jalla termaktub di dalam Al-Quranul Karim surat An-Najm ayat 32. "Janganlah sekali-kali kamu berkata bahwa dirimu adalah suci. Sesungguhnya hanya Dialah Allah satu-satunya yang paling mengerti tentang siapa di antara hamba-hambanya yang paling bertakwa." Syekh Abu Yazid Al-Bustami Al-Baghdadi wafat pada tahun 261 Hijriah atau tahun 875 Masehi. Makam beliau terletak di tengah kota Bustami atau Bustom pada wilayah Baghdad, Irak, yang sangat banyak disiarahi oleh para kaum muslim ataupun non-muslim karena keilmuan dan ketokohan yang beliau miliki di sepanjang hidup beliau. Hingga seorang penguasa Mongolia bernama Sultan Muhammad Kudabanda yang sempat mempelajari ilmu tasawuf kepada Syekh Syaraf al-Din, salah satu keturunan beliau, memerintahkan untuk membangun sebuah kubah di atas makam beliau sebagai rasa penghargaan atas kemuliaan. Semoga kisah teladan ini akan dapat mendatangkan manfaat bagi mereka yang berjodoh untuk dapat berkesempatan menyimaknya.